Miring kan? Oh, sini kan? Ya. Kurang dekat. Maju. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali jumpa dengan saya dalam tema tentang LHP PPK tahun 2019 APBD Kota Padang Sidimpuan. Saya Adnan Buyung Lubis bincang-bincang bersama para narasumber tokoh muda. Ada Bung Muhammad Hadi Chandra Lubis selaku Sekretaris Umum Badan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pejabat Korupsi dan Ijazah Palsu, dan ada Bung Bobi Arahap yaitu selaku advokat di Kota Padang Sidimpuan. Selamat malam. Ya. Saya tutup poin saja sebagaimana tadi saya sampaikan berkaitan dengan LHP PPK tentang anggaran APBD Kota Padang Sidimpuan pada tahun 2019. Di situ ada beberapa temuan-temuan terkait dengan organisasi penundaan atau terkait dengan dana hibah. Di dalam buku LHP tersebut kita melihat sesungguhnya ada yang 2 kali berturut-turut dalam 1 tahun tentang pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Dalam perspektif saya, dan itu juga sudah dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu menyalahi peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini bagaimana tanggapan daripada Bung Muhammad Hadi Chandra Lubis di dalam selaku penggiat anti korupsi di Tapanuli bagian selatan ini, khususnya di Kota Padang Sidimpuan? Terima kasih kepada Bangda yang telah memberikan kesempatan dalam hal ini menyikapi persoalan dana hibah di Kota Padang Sidimpuan. Yang pertama saya sampaikan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penghargaan kepada masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, itu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ini sah secara konstitusional undang-undang. Hari ini kami dari Lembaga Pemantau Pejabat Korupsi yang disingkat dengan LP2K. Kalau saya melihat sebagaimana hasil lapor pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2019, ini berkaitan dengan persoalan dana hibah yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Kita sangat miris melihat kondisi pada hari ini. Kenapa? Sebuah lembaga organisasi tingkat nasional pada hari ini, sebagaimana ditampung anggaran di tingkat APBD Kota Padang Sidimpuan, di daerah Kota Padang Sidimpuan, ada beberapa hal yang janggal saya lihat. Kalau saya mengatakan ini terlalu dipaksakan oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan dengan stakeholder yang lain. Artinya apa? Dengan organisasi-organisasi yang memiliki dana hibah di KNPI. Pada hari ini bukan KNPI saja, dan ada organisasi lembaga lainnya. Seperti saya sebutkan saja, ini persoalan korupsi, ini persoalan keuangan daerah Kota Padang Sidimpuan. Seperti lembaga PWI, ada memiliki dalam 1 tahun itu memiliki ditampung anggarannya di APBD. Ini tidak sesuai dengan undang-undang.
Ini tidak sesuai dengan undang-undang. Hari ini kita melihat mereka, kawan-kawan yang ada pada hari ini di lembaga-lembaga ini bukan tidak mengerti sistem dan bukan tidak mengerti aturan, bahkan mengerti, akan tetapi apa? Mereka seolah-olah menulikan mata mereka sendiri, menutup mata sendiri, tapi melihat pada hari ini. Ini yang kita tidak habis pikir. Pemerintah apa? Nah, ini dia. Ada lagi yang lebih menarik daripada itu. Ketika pencairan sebuah anggaran di daerah itu, ini ada pesanan. Pesanan maksudnya bagaimana? Pesanan ini apa? Contoh pesanannya, begitu nanti dianggarkan, pesan kepada pemerintah, dipesan kepada DPR agar ditampung dan diperjuangkan anggarannya. Nah, nanti ada secara tidak langsung dalam tanda petik ada sebuah instrumen yang tidak masuk nalar, sehingga begitu mencair anggaran ini diterima. Nah, ini persoalannya. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat disinilah jadinya pihak pemerintah. Pemerintah ini seharusnya mata dalam menangani persoalan ini. Ini kan berkaitan dengan persoalan keuangan negara. Karena secara kelembagaan pada hari ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat Kota Parangtribuan, kita harus bersama-sama mengantisipasi korupsi. Nah, itu dia. Hari ini hanya orang-orang yang mengertilah memainkan peranan tindak pidana korupsi ini. Kalau kita melihat, ini seperti malaikat ini semua. Ya, bagaimana dengan pandangan perspektif Bobi selaku advokat ataupun juga penggiat daripada Ya, terima kasih Bang Anda, Bung Anan Luis. Perspektif saya melalui pandangan hukum saya, temuan BPK melalui LHP ini memang angkanya sangat fantastis. Menemukan dengan adanya organisasi menerima bantuan itu dalam 1 tahun itu sampai 2 kali. Dan ini menyalahi aturan dari peraturan kementerian. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh diulang kembali. Bahkan ini terulang-ulang kembali. Nah, bukan berarti 1 tahun 2 kali. Ya. 2 kali berturut-turut terus menerus mendapat. Iya. 1 tahun 2 tahun kayak anggaran 2018 dapat, Iya. 2019 dapat. Iya, Ini iya. bagaimana? Itu sebenarnya. Iya. Jadi hal-hal seperti ini kan sangat menyalahi aturan. Gitu. Sementara ormas-ormas di Indonesia ini, khususnya di Parangtribuan, kan masih ada yang lain-lain, masih banyak, dan mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan jatah-jatah tersebut dari anggaran yang ditampung oleh APBD. Nah, jadi mirisnya di dalam temuan ini, ya, apakah sebelumnya pihak-pihak terkait yang mengaudit tentang anggaran pemerintahan kota, ya, yang ditampung dalam APBD, itu apakah mereka selama itu tidak periksa, tidak teliti? Contohnya ada lembaga internal, ada inspektorat, itu kemana? Kinerja mereka itu dipertanyakan seharusnya. Apa yang mereka kerjakan selama ini? Nah, jadi saya memandang agar pemerintahan Kota Parangtribuan ini supaya mereka bekerja lebih profesional dan adil terhadap ormas yang lain. Jangan mereka itu mengistimewakan satu ormas dengan mendapatkan beberapa kali, lebih dari sekali, 2 kali, atau beberapa kali mendapatkan anggaran dari pemerintah ditampung dalam APBD, gitu. Nah, jadi tolonglah jangan istimewakan satu ormas dan menganak-tirikan ormas-ormas yang lain. Adillah merata kepada ormas-ormas yang lain, karena ormas yang lain juga mempunyai hak. Ya, Yang artinya sama. begini. Melihat kondisi itu kan mungkin ada kepentingan politik, Ya. politik ada OKP yang dapat ataupun ormas yang dapat berturut-turut itu adalah bahagian daripada suksesi ketika Ya. balas jasa. Bagaimana pendapat Anda? Iya. Kalau kita melihat dari sisi suksesi,
atau balas jasa, hal-hal seperti sebetulnya itu relatif menurut saya. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan balas jasa, balas budi, maka nantinya ini akan menimbulkan pelanggaran pidana. Jadi sebetulnya sih ada cara lain. Tidak harus satu organisasi itu diberikan dengan anggaran yang berkali-kali. Masih banyak cara-cara yang lain. Misalnya contohnya bagaimana? Ya, misalnya apabila mereka itu diberikan dana hibah, ya kan? Nah, maksudnya apabila satu organisasi itu hanya sekali diberikan dana hibah, ya kan, dalam per tahunnya, bisa. Misalnya mereka mengajukan kepada pemerintah itu ya melalui usaha-usaha seperti yang ditawarkan oleh pemerintah selama ini, ada yang lain-lain, kan? Jadi supaya kita ini menarik, ya, minat-minat anggota organisasi ini agar lebih produktif, tidak hanya berkecimpung di organisasi, tetapi mengharapkan dana anggaran dari pemerintah. Justru mereka juga seharusnya harus lebih produktif cara berpikirnya dan diberdayakan. Oke, bagaimana kalau pandangan Bung Hadi itu bagaimana? Artinya dana hibah itu ya sudah menyalahi peraturan Menteri Dalam Negeri, ya. Artinya harapan kedepannya bagaimana? Harapan ke depan pertama meminta kepada pemerintah Kota Padang Sidimpuan agar lebih teliti dalam setiap pengajuan permohonan kepada pemerintah daerah, artinya Wali Kota Padang Sidimpuan, ketika mau ditampung anggaran sebuah organisasi ini agar lebih teliti. Jangan ada kepentingan politik, jangan ada kepentingan balas jasa. Ini kemaslahatan Padang Sidimpuan karena organisasi banyak pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diminta juga kepada Badan Keuangan agar lebih teliti karena muaranya nanti ke Badan Keuangan. Nah, yang membahas itu DPR, muaranya ke Badan Keuangan. Badan Keuangan pun harus lebih jeli. Jangan akibat kepentingan demi kepentingan sehingga uang ke daerah Kota Padang Sidimpuan ini terkuras seperti itu. Yang ketiga, dalam waktu dekat kita akan menyurati pemerintah Kota Padang Sidimpuan terkait dengan LHP BPK tahun 2019 ini. Ini dia. Ini kita akan surati ini, kita akan minta ini bagaimana sudah sejauh mana persoalan ini. Kita mau tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 28 tentang kebebasan informasi publik. Contoh peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000. Sebagaimana lembaga LP2KIP, lembaga pemantau pejabat korupsi dan ijazah palsu itu dari kami. Oke. Bung Bobi gimana? Ya, Harapan terakhir bagaimana kepada pemerintah Kota Padang? harapan terakhir pada pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan kinerja diperbaiki dan cara bekerja ini lebih profesional dan teliti agar anggaran ataupun keuangan Kota Padang Sidimpuan itu janganlah sampai lagi mubazir, terbuang-buang, ya kan? Nah, dengan seperti itu, karena dimanfaatkanlah anggaran dari APBD yang bersumber dari APBD itu dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkanlah dengan untuk ya kebaikan untuk Kota Padang Sidimpuan. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kami pada malam hari ini dengan para penggiat anti korupsi Kota Padang Sidimpuan, di mana mereka punya harapan pemerintah Kota Padang Sidimpuan lebih profesional dalam menyalurkan, memberikan anggaran kepada organisasi kemasyarakatan dan jangan ada anak tiri di antara organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dalam konteks pembangunan itu adalah tujuan kita bersama dalam hal mensejahterakan masyarakat Padang Sidimpuan. Itu saja pertemuan kita malam hari ini, Ya. dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.